Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di hari ke-29 atau tanggal 29 Sya'ban di tahun 1443 Hijriah. Artinya beberapa saat lagi kita akan masuk di salah satu bulan yang begitu dinantikan oleh umat Islam, itu bulan suci Ramadan. Nah, kapan kita mulai puasa? Yang tentunya diawali dengan satu ibadah sunnah yang dilakukan pada malam Ramadan, itu ibadah sholat sunat tarawih. Jadi kapan kita mulai sunat tarawih yang kemudian esoknya kita akan puasa. Nah, sebagaimana sama-sama kita ketahui, untuk memulai puasa Ramadan maka sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah puasa dalam surah Al-Baqarah 183. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang waktu puasa, yaitu dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan atau hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Nah, sebagai orang awam, sebagai masyarakat pada umumnya, kita tentu ya butuh orang-orang yang memang mengerti tentang masuknya bulan Ramadan, atau sudah jatuhnya kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan yang diawali dengan salat sunat tarawih tadi. Nah, tentu saja buat kita di kalangan masyarakat awam menjadi penting buat kita ya mengikuti apa yang sudah juga menjadi tuntunan Al-Quran. Al-Quran menegaskan ya untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, terlebih lagi dalam persoalan agama yang menyangkut kewajiban kita yang memang kita tidak mengerti atau tidak mengetahui tentang hal itu. Maka agama menuntun kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada para pemimpin kamu atau waliul amri. Nah, oleh karena itu kita yang tidak menguasai tentang ilmu-ilmu kapan kita bisa mulai puasa atau kapan kita sudah diwajibkan untuk berpuasa dengan datangnya bulan, maka buat kita cara yang terbaik adalah mengikuti apa yang diputuskan oleh amri atau oleh pemimpin tersebut. Nah, karena kita tahu bahwa dalam kalender Hijriah jumlah hari di bulan-bulan Hijriah itu berkisar antara 29 dan 30 hari. Jadi kalau hari ini tanggal 29, maka ya bisa jadi besok sudah hadir bulan Ramadan, atau bisa jadi nanti sore. Secara hitungan dan secara fakta ya di lapangan sudah nampak atau sudah hadir, yaitu hilal atau penampakan bulan kecil yang menandakan datangnya bulan Ramadan, yang tentu
ini juga menandakan sudah habisnya bulan Sya'ban. Nah, karena masih tanggal 29 artinya ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama bisa jadi ya sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh para ahli falak ya atau ahli ilmu hisab yang sudah menentukan atau yang sudah menghitung dengan rujukan-rujukan kitab-kitab falak yang secara hitungan nanti sore bulan sudah terlihat. Namun kemudian tentu saja di kalangan mayoritas umat Islam di dunia dan khususnya juga di Indonesia, metode ini kemudian juga dipahami bukan hanya dengan cara menghitung, dengan cara menghitungnya melalui ilmu astronomi atau ilmu falak, maka yang dilakukan juga dengan cara wujudul hilal hakiki, itu nampaknya bulan baru secara nyata, secara hakiki, itu dengan cara melakukan apa yang menjadi sabda Nabi sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Jadi ini tanggal 29 sekali lagi masih ada dua kemungkinan kita bisa jadi puasa esok hari tarawih tadi malam, tapi kemungkinan juga kita bisa baru berpuasa setelah bulan Sya'ban ini genap 30 hari. Jadi kalau hari Minggu pada dasarnya sudah pasti. Nah, besok ini yang masih kemungkinannya kita puasa atau tidak. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari sama-sama saya mengajak kepada saudara-saudara saya ya untuk menunggu hasil sidang isbat. Keputusan sidang isbat penetapan awal Ramadan yang insyaallah nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, oleh Departemen Agama yang dihadiri oleh seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia, juga duta-duta besar, para tokoh, para ulama yang akan bersidang dengan bahan yaitu hasil pantauan dari ratusan ya orang yang sudah diamanahkan ya untuk meruqyah atau melihat bulan dengan bantuan alat-alat teknologi yang sudah cukup canggih, termasuk juga dibantu dengan lembaga-lembaga resmi yang memang biasa mengamati mengamati benda-benda langit ya, astronomi seperti Lapan, Bosca, planetarium dan seterusnya. Jadi itu ya yang terpenting buat kita. Mari sama-sama ya kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya ya, niatkan Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa puasa Ramadan dengan baik, tarawih dengan baik, tadarus Al-Quran dengan baik. Kita tambah lagi ilmu kita hadir di majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan, dan juga kita banyak membantu orang yang bersedekah dan yang lainnya. Ya, jadi yang ingin saya tekankan ya, jadi mari sama-sama kita tunggu pengumuman dari pemerintah untuk untuk melakukan ibadah puasa di tahun ini. Bagi yang sudah meyakini dengan prinsipnya bahwa sudah masuk bulan dengan wujud hilal secara hisab, ya kita pun mengucapkan selamat berpuasa ya pada esok hari. Tapi bagi yang belum melakukannya, dalam tanda kutip menunggu hasil keputusan sidang isbat, ya bisa jadi ya kita berharap juga mudah-mudahan ada kesamaan antara para orang yang sudah melakukan hisab dengan wujud hilal, yang melalui metode hisab dengan wujud hilal hakiki, yaitu wujud hilal sesungguhnya, tampak bulan sesungguhnya dengan pengamatan. Bisa jadi mudah-mudahan kita berharap ini bertemu pada satu titik, yaitu bisa sama-sama berpuasa berbarengan. Tapi kalaupun tidak berbarengan ya, buat kita sekali lagi ibadah puasa kita, tarawih kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya dengan keyakinan masing-masing, dan kita berharap semuanya terima Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja. Jadi silakan ya dipantau televisinya, ini nonton TV-nya nanti jadi ibadah ya. Saya berharap melalui televisi ya jadi lebih akurat. Kalau nanti melalui media sosial, melalui telepon, melalui HP-nya, khawatir nanti ada kekeliruan ya. Jadi salah ketik, salah informasi. Yang satu menyampaikan kita belum puasa, tapi kemudian ada kata belumnya hilang, yang akhirnya kita puasa. Nah ini yang jadi kekeliruannya ya. Itu saja, yang mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.